Halo semuanya, halo juga Bu Linda. Perkenalkan, nama saya Rafael Hadra Purwanto dengan NIM 1302470. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah dari kelompok kami dengan judul Perbandingan Jejak Karbon Mobil Listrik dan Mobil Berbahan Bakar Bensin Ron 90 di Kota Bandung. Nah, sebelumnya apa sih yang mendasari kami melakukan penelitian tersebut? Jadi di era sekarang, di zaman modern sekarang, kendaraan pribadi tentu menjadi salah satu prioritas atau kebutuhan utama bagi masyarakat dan juga mahasiswa seperti kita. Kendaraan pribadi dapat berupa mobil ataupun dapat berupa motor juga. Nah, ternyata kendaraan pribadi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Kota Bandung. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengupayakan solusi berupa mobil ramah lingkungan yang kita kenal dengan mobil listrik. Tetapi dalam kenyataannya, apakah benar mobil listrik menghasilkan jejak karbon yang lebih sedikit dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin? Itulah yang akan kami teliti. Nah, selanjutnya terdapat total dua rumusan masalah yang kami temukan. Di mana yang pertama adalah bagaimana perbedaan jejak karbon antara mobil listrik dan mobil berbahan bakar bensin RON 90 dalam aktivitas harian di Kota Bandung. Dan yang kedua adalah bagaimana aspek sumber energi memengaruhi jejak karbon mobil listrik dan mobil berbahan bakar bensin RON 90. Dengan tujuan tentunya menjawab dari kedua rumusan masalah tersebut. Nah, terdapat total 6 buah ruang lingkup kajian yang kami temukan. Yang pertama adalah jejak karbon dari produksi, distribusi, dan juga pengoperasian mobil berbahan bakar bensin RON 90. Kemudian terdapat jejak karbon dari produksi sumber energi listrik, distribusinya, dan juga pengoperasian dari mobil listrik sendiri. Nah, untuk selanjutnya terdapat metode dan teknik pengumpulan data. Untuk metode yang kami gunakan adalah deskriptif dan komparatif. Di mana untuk deskriptif sendiri kami akan menjelaskan bagaimana jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi, distribusi hingga pengoperasian baik dari mobil listrik ataupun mobil berbahan bakar bensin RON 90. Kemudian dari hasil tersebut nanti kami akan komparasikan, akan kami bandingkan mana yang lebih baik. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan studi kepustakaan, baik secara literatur dari buku ataupun internet. Jadi kami menggunakan baik secara primer ataupun sekunder karena menggunakan dari buku dan juga dari jurnal juga. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utamanya, mari saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing komponen. Yang mana mobil listrik? Yang pertama ada mobil listrik. Seperti namanya sendiri, mobil listrik ya mobil yang berbahan bakar listrik, di mana listrik didapatkan dari tenaga baterai dan tidak menghasilkan emisi secara langsung. Proses produksi baterai lah yang akan berdampak pada emisi karbon dan nantinya akan berdampak kepada lingkungan. Kemudian untuk cara kerja mobil listrik, secara simpel mobil listrik terdiri dari 3 komponen, yaitu baterai, motor listrik, dan controller. Di mana nanti baterai yang akan menghasilkan listrik, kemudian listrik yang akan diubah menjadi energi gerak. Sedangkan controller sendiri berfungsi untuk mengatur kecepatan dan arah gerak motor. Kemudian yang ketiga ada mobil bensin RON 90. Nah, RON 90 itu sebenarnya apa sih? RON 90 artinya bensin yang mengandung 90% isoktana. Jadi semakin tinggi RON, maka akan semakin baik juga atau semakin sempurna juga pembakarannya. Semakin sempurna pembakaran, maka efektivitas mesinnya akan meningkat juga. Nah, dengan bahan dasarnya berupa nafta, kemudian ditingkatkan dengan OMC, kemudian ditambahkan dengan aditif seperti EcoSafe untuk efisiensi. Nah, secara garis besar terdapat 4 langkah utama, yaitu suction, compression, expansion, dan exhaust. Di mana suction kutub akan terbuka, kemudian akan terjadi pencampuran antara bensin dengan udara, kemudian akan dikompres dan dilakukan pembakaran menghasilkan gas sisa pembakaran dan juga energi gerak. Nah, kemudian untuk jejak karbon sendiri adalah jumlah emisi karbon atau CO2 yang dihasilkan dari suatu aktivitas manusia atau aktivitas tertentu. Nah, di sini salah satunya dihasilkan dari mobil berbahan bakar bensin dan juga mobil listrik. Nah, setelah kita memahami pengertian dari masing-masing komponen tersebut, saya akan menjelaskan hasil analisis jejak karbon yang dihasilkan dari studi literatur yang telah kami lakukan.
Nah, untuk produksi dari mobil listrik sendiri, di Bandung terdapat sekitar 2.843 unit mobil listrik dengan rata-rata konsumsinya adalah 6 kWh per hari. Nah, emisi yang dihasilkan dari mobil listrik tersebut adalah 0,85 kg karbon dioksida ekuivalen per harinya. Sehingga setelah ditotal didapatkan 14.500 kg karbon dioksida ekuivalen per hari dari produksi listrik. Kemudian dari distribusi mobil listrik terdapat energi loss atau distribusi sebesar kurang lebih 9%. Kemudian setelah ditotalkan semuanya, didapatkan total emisinya sebanyak 476.325 kg karbon dioksida ekuivalen per tahunnya. Nah, untuk pengoperasian mobil listrik, tidak ada emisi langsung dari knalpot, tetapi terdapat konsumsi 10 kW per hour yang menghasilkan 8,5 kg karbon dioksida ekuivalen. Dengan 40 km per hari, emisi tahunan yang didapatkan adalah sebesar 4.565.858 kg karbon dioksida ekuivalen. Nah, kemudian kalau dari bensin gimana? Setelah didapatkan literatur, didapatkan dari produksi mobil bensin sendiri menghasilkan emisi fugitif atau tak terlihat secara langsung. Emisi tahunan yang didapatkan dari produksi bensin mendapatkan total maksimum yaitu 146.000 kg karbon dioksida ekuivalen. Sedangkan kalau dari distribusi bensin, terdapat juga energi loss distribusi sekitar kurang lebih 9%. Harus produksi 18.000 kWh per harinya, sehingga energi loss-nya yang dihasilkan adalah sekitar 1.500 kWh per hari. Kemudian terdapat tambahan emisi sekitar 1.300 kg karbon dioksida yang didapatkan dari distribusi melalui laut dan juga darat. Atau dari data kami dapatkan dari Dumai ke SPBU di Bandung. Sehingga didapatkan emisi tahunan dari distribusi menghasilkan 476.325 kg karbon dioksida ekuivalen per tahunnya. Nah, kalau dari pengoperasian dari mobil bensin sendiri, total konsumsi BBM kendaraan di Bandung ini sekitar 627 juta liter per tahun. Dengan emisi karbon dari pembakaran BBM yang dihasilkan adalah 1,53 juta ton karbon dioksida per tahunnya. Sehingga mobil listrik sini, mobil pribadi sini menyumbang sebagian besar atau 43,5% dari emisi transportasi. Nah, setelah kita dapatkan data tersebut, saya simpulkan bahwa mobil bensin menghasilkan total 1.446.125 kg per hari emisinya yang didapatkan dari produksi dan juga distribusi dan pengoperasiannya. Sedangkan dari listrik sendiri menghasilkan total 15.800 kg per hari emisi yang didapatkan dari produksi, distribusi, dan isi ulang mobil listrik. Nah, kesimpulannya, emisi mobil listrik jauh lebih rendah meskipun tetap menghasilkan emisi dari pembangkitan listrik dan distribusinya. Di mana tadi didapatkan emisi total harian dari mobil bensin RON 90 adalah kurang lebih dari 1,4 juta kilogram karbon dioksida ekuivalennya, sedangkan dari mobil listrik ini hanya sekitar 15.000 kg karbon dioksida ekuivalen. Kemudian dari sumber emisi, berdasarkan jenis energi, sumber energi mobil sangat mempengaruhi sumber energi emisi karbon dari pengoperasian mobil, di mana emisi karbon mobil berbahan bakar bensin berasal dari emisi fugitif produksi bensin, penggunaan bakar fosil untuk transportasi bensin, dan juga pembakaran. Di sisi lain, kalau mobil listrik, dia menggunakan pembakaran bakar fosil untuk pembangkitan listrik dan energi loss saat distribusinya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Bu Linda dan juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya harap presentasi saya dapat membantu kalian semua untuk semakin memahami mana yang lebih baik. Sekian, terima kasih.